Halo teman-teman, selamat datang di Numerair Class. Di video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Matematika Saintek, materi trigonometri dan statistika. Langsung saja, kita mulai. Nomor pertama, jika kita menemukan soal seperti ini, maka kita harus ingat konsep dari salah satu sifat trigonometri, yaitu apabila kita memiliki bentuk sin A cos B dikurang cos A kali sin B itu sama saja dengan sin A kurang B. Gitu ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila kita memiliki bentuk sin A cos B ditambah cos A sin B, hasilnya adalah sin A ditambah B. Gitu. Jadi dalam hal ini, kita akan mendapatkan hasilnya adalah sin 35 kurang 40, yaitu sin min 5. Nah, tetapi perhatikan bahwa di soal tidak ada opsi jawaban yang benar. Nah, berarti kita harus otak-atik lagi nih, yaitu dengan konsep sudut. Jadi jika kita punya sin A, itu sama saja dengan cos 90 kurang A. Gitu. Jadi sifat ini yang akan kita pakai untuk mendapatkan opsi jawaban yang benar. Jadi sin 5 di sini kita ubah menjadi cos 90 kurang min 5, yaitu sama saja dengan cos 95. Jadi, jawaban yang benar untuk nomor pertama adalah pilihan C. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 2, kalau kita menemukan bentuk seperti ini, kita harus ingat konsepnya yaitu cos A kali cos B kurang sin A kali sin B itu sama saja dengan cos A plus B. Gitu. Kalau tadi kita punya sin, tandanya sama. Kalau kita minus, berarti minus. Nah, kalau kita cos, berarti tandanya berbalik ya. Jadi kalau kita punya minus, ya, itu akan menghasilkan cos A plus B. Sebaliknya, kalau kita punya plus, tandanya akan menjadi cos A minus B. Nah, jadi kita punya cos 35, cos 15, min sin 35, sin 15. Itu sama saja dengan berarti cos 35 tambah 15, yaitu cos 50. Nah, di sini lihat, tidak ada opsi jawaban lagi. Nah, kita harus ingat lagi, kalau kita punya sudut 50 derajat, ya, cos 50, itu kita bisa ubah menjadi sin 90 kurang 50. Itu, yaitu sama dengan sin 40. Gitu ya. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah pilihan A. Gitu. Kita lanjut ya. Nomor 3, fungsi fx sama dengan 6 dibagi 5 kurang 2 sin 2x dalam selang 0 x 2pi mencapai nilai maksimum A pada beberapa titik xi. Nah, yang ditanya adalah nilai minimum A plus 8xi dibagi pi adalah, nah berarti kita harus mencari nilai maksimum A. Gitu. Caranya gimana? Kalau kita menemukan fungsi berupa pecahan, gitu ya, berarti 6 dibagi 5 kurang 2 sin 2x, agar mencapai maksimum, ya, kalau kita ingin mencari maksimum dari suatu pecahan, berarti penyebutnya ini harus bernilai minimum. Gitu. Nah, supaya minimum, berarti kan sin 2x harus bernilai 1. Gitu. Kalau kita nilainya 1, berarti kan 5 kurang 2 itu 3 ya. Berarti itu sudah merupakan nilai minimumnya. Nah, jadi kita dapatkan sin 2x haruslah sama dengan 1. Atau sama dengan sin 90. Jadi kita punya 2x sama dengan 90 derajat. Yaitu x sama dengan 45 derajat. Atau sama saja dengan pi dibagi 4. Gitu ya. Pi itu bernilai 180. Jadi sama saja ya. Nah, berarti ini merupakan nilai xi. Kita simpan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam pecahannya, maka akan mendapatkan 6 dibagi 5 kurang 2. Sin 2x itu kan nilainya 1. Berarti kita substitusi nilainya 1. Sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2.
Nah, ini merupakan nilai maksimum A. Oke, jadi yang ditanya adalah A plus 8xi dibagi pi. Itu sama saja dengan 2, yaitu A, ditambah 8 kali xi diperempat, dibagi pi. Pi-nya kita coret, 4-nya juga kita coret, 2 sama dengan 4. Gitu. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah pilihan alfa. Begitu. Jadi ingat, kalau kita menemukan bentuk pecahan, carilah nilai yang penyebut atau posisi di bawahnya itu nilai minimum agar menghasilkan nilai maksimum ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk nomor 4. Bila sin X tambah cos X sama dengan A, maka sin pangkat 4X tambah cos pangkat 4X adalah, oke, berarti kita coba kuadratkan saja ya. Kita coba nih, berarti sin X tambah cos X sama dengan A, kita coba kuadratkan gitu ya. Jadi hasilnya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X tambah 2 sin X cos X itu ya sama dengan A kuadrat. Nah, ingat, kalau kita punya bentuk sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, itu hasilnya 1. Oke, berarti 1 tambah 2 sin X cos X sama dengan A kuadrat. Berarti kita dapatkan nilai sin X cos X itu sama saja dengan A kuadrat dikurang 1, lalu dibagi 2. Gitu. Kita simpan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya, perhatikan lagi, yang ditanya adalah sin pangkat 4 ditambah cos pangkat 4x. Itu sama saja kalau kita ubah menjadi sin kuadrat x dikuadratkan, ditambah cos kuadrat x dikuadratkan juga. Nah, ingat, kalau kita punya bentuk dari A kuadrat tambah B kuadrat, itu sama saja dengan A plus B dikuadratkan dikurang 2AB. Gitu. Nah, makanya kita akan menerapkan sifat ini ke dalam pertanyaan. Jadi kita dapatkan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dikuadratkan dikurang 2 kali sin kuadrat X kali cos kuadrat X. Nah, ingat lagi, di sini kita punya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu bernilai 1 loh. Jadi, kita dapatkan 1 dikurang 2 sin kuadrat X kali cos kuadrat X. Gitu. Kita tinggal substitusi nilainya ke dalam sini. Jadi, kita dapatkan 1 kurang 2 kali A kuadrat kurang 1 dikuadratkan, dibagi 2 dikuadratkan. Nah, kita pisah agar kita bisa mencoret 2 di sini dan 2 di sini. Gitu ya. Jadi, kita dapatkan hasilnya yang benar adalah pilihan delta. Begitu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang nomor berikutnya tentang statistika. Oke, yang ditanya adalah median data tersebut adalah, oke, kalau kita ngomongin tentang median data, berarti kita lihat dulu frekuensinya atau N-nya sebesar apa. Nah, di sini kita totalkan, itu N-nya adalah 1 tambah 4, 5, tambah 2, 7, tambah 1, 8, tambah 2, 10. Oke, berarti N sama dengan 10. Itu bernilai genap. Oke, untuk mencari median ya, kalau bernilai genap, N-nya genap, itu kita akan memakai rumus ya, X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 dibagi 2. Oke, jadi pada hal ini kita akan mensubstitusi nilai N sama dengan 10. Jadi X5 tambah X6 dibagi 2. Berarti kita tinggal cari nilai kelima dan nilai keenam dari data tersebut. Yaitu ketika di sini 6 dan 7 ya. Gitu ya. Berarti 6 tambah 7 dibagi 2. Gitu. Sama dengan 6 setengah. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan C. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita punya jika data, diberikan data mempunyai rataan C, dan data lagi ya mempunyai rataan 2A, maka nilai C adalah, berarti untuk konsep rataan,
ya, kita punya C sama dengan, ini untuk data pertama, gitu ya. Berarti jumlahnya itu 2 tambah A, tambah 3, tambah 4, tambah 6, dibagi N-nya. N-nya yaitu berjumlah 6. Nah, di sini pada persamaan 1, kita kalikan silang, 6-nya kita kalikan ke C, jadi kita dapatkan 6C sama dengan, nah kita totalkan berarti 2A tambah, kita dapatkan 15. Gitu ya, jadi 6C kurang 2A sama dengan 15. Ini untuk persamaan 1. Oke, untuk persamaan 2, kita akan lakukan hal yang sama. Jadi kita punya rataan 2A sama dengan 2 tambah C tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 1 dibagi totalnya N-nya 7. Gitu ya. Jadi kita dapatkan 14A sama dengan 2C tambah, di sini kita punya 15 ya. Sama ya berarti. Oke, di sini hasilnya adalah 14A kurang 2C sama dengan 15. Nah, karena di sini sama dengan 15 dua-duanya, ya, pada persamaan 1 atau persamaan 2, gitu ya. Jadi, kita bisa sama dengankan. Oke, berarti 6C kurang 2A sama dengan 14A kurang 2C. Kita coba pindahkan C-nya ke kiri, A-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi kita punya 8A sama dengan, 8C maksudnya ya. 8C sama dengan 16A. Atau C sama dengan 2A. Gitu. Jadi kita tinggal substitusi nilai C ke salah satu persamaan. Oke, kalau kita misalkan masukkan ke dalam persamaan yang di bawah, berarti kita punya 14 dikurang 14A kurang 4A sama dengan 15. Jadi, kita dapatkan 10A sama dengan 15. A sama dengan 3 per 2. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai A, kita bisa dapatkan nilai C, yaitu C sama dengan 2A, atau berarti 2 kali 3 per 2, sama dengan 3. Gitu. Jadi jawaban yang benar untuk nomor ini adalah pilihan A. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Budi telah mengikuti 4 kali tes matematika pada semester 1 dengan nilai rata-rata 7. Jika selama setahun Budi mengikuti 8 kali tes dengan nilai rata-rata 8, maka nilai rata-rata pada semester 2 dibandingkan dengan semester 1 naik sebesar berapa? Oke, ingat lagi konsep rata-rata. Kalau kita punya rata-rata 7 ya, 7 sama dengan, nah kita punya 4 kali tes. Berarti N-nya 4. Kita misalkan total gitu ya. Berarti total pada semester 1, ya, total 1 gitu ya. Total 1 sama dengan 28. Oke, pada persamaan 2, dibilang mengikuti 8 kali tes. Gitu ya, rata-ratanya 8. Sama dengan total 2 bagi 8. Yaitu total 2 sama dengan 64. Nah, lihat, total 1 merupakan semester 1, ya. Total 2 merupakan nilai dari setahun, gitu ya, atau semester 1 tambah semester 2. Berarti kita bisa mendapatkan total dari semester 2, yaitu total semester 2 itu sama saja dengan 64 kurang 28, gitu ya, atau 36. Nah, 36 ini masih merupakan total. Yang ditanya adalah rata-ratanya dulu. Oke, berarti rata-ratanya adalah 36 dibagi 4. Ya, karena N pada total 1 itu 4, N pada total 2 itu 8. Gitu ya, jadi 8 kurang 4 sama dengan 4. Gitu. Jadi rata-ratanya 36 dibagi 4 adalah 9. Nah, ini merupakan nilai rata-rata dari semester 2. Yang ditanya adalah kenaikan rata-rata dibandingkan semester 1. Berarti rata-rata semester 2 adalah 9 dikurang rata-rata semester 1, 7 sama dengan 2 gitu. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan E. Kita lanjut.
Oke, pada nomor ini yang ditanya adalah banyak bilangan dalam kelompok itu adalah. Oke, lagi-lagi kita harus menghitung konsep dari rata-rata, yaitu N sama dengan data ya, data atau total dibagi X bar, gitu ya, rata-rata. Nah, di sini yang ditanya adalah data yang keliru. Oke, berarti kita dapatkan itu ya, data sebenarnya adalah 60 dikurang data yang terbaca adalah 30 dibagi rata-rata sebenarnya adalah 41 dikurang rata-rata yang dibaca adalah 40. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 30 dibagi 1 sama dengan 30. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan C. Gitu ya. Jadi dalam beberapa soal belakangan ini tentang statistika, yang ditanya adalah rata-rata gitu ya. Jadi kita harus hafal konsep dari rata-rata untuk mengerjakan soal statistika gitu ya pada UTBK 2021. Terakhir, sebelum menutup video ini, ada soal yang bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke? Lalu, untuk kalian yang ingin bergabung ke dalam grup belajar kami, nah nanti di sana kakak akan berbagi tips-tips untuk mengerjakan soal UTBK dan masih banyak informasi lainnya. Kalian bisa cek link deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung perkembangan channel edukasi ini. Jika kalian mempunyai saran untuk materi ataupun soal yang ingin dibahas selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.